Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat Intra? Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Masudi. Dia adalah salah satu admin saya yang bertugas di daerah Jawa Timur, tepatnya domisilinya di Ponorogo. Nah, saat ini saya dengan Pak Masudi sedang berada di Surabaya. Kami insya Allah lagi menangani kasusnya Maiden, ya kan? Yang dulu, yang kasus pemukulan dari Pak Masudi yang sempat banyak banget tuh dapetin like and subscribe dari sahabat-sahabat ya. Nah, ini kasusnya kita lanjutkan kembali karena kenapa? Karena saya lihat itu nggak ada progres sama sekali, nggak ada progres, nggak ada kemajuannya di situ. Jadi kita pengen tahu kenapa sih titik persoalannya di mana. Nah, kira-kira menurut Pak Masudi persoalannya di mana sih, Pak? Nah, sebelumnya mau tahu dulu dong, Pak Masudi ini aslinya dari mana, punya anak berapa, kegiatannya hari-hari apa? Silakan. Baik sahabat Indra, sebagaimana kita pernah lihat ya di dalam video yang sudah beredar, itu ada kasus dengan salah satu bank besar ya, dan itu adalah saya. Kalau saya sendiri ya hari-hari di sekolah ya, terus kemudian menyempatkan waktu lah buat Intra. Jadi saya kesempatan yang baik juga ya buat ketemu dengan orang banyak, kemudian mungkin nggak terlalu ibaratnya walaupun nggak banyak gitu, tapi harapannya bermakna. Nah, salah satu yang kemarin kita alami itu ini terhambatnya kemungkinan itu karena dari pihak kepolisiannya barangkali itu sudah masuk angin, mungkin masuk angin ya. Jadi sehingga terkendala gitu ya. Begini. Nah, yang bisa saya garis bawahi tadi pembicaraan dari Pak Masudi adalah dia seorang guru ya, Pak Masudi ya. Seorang guru, kemudian dia kenapa sih berkontribusi terhadap Intra? Karena kenapa? Karena menuai satu kebaikan, memberikan satu kebaikan, dan kita hanya berharap 10 kebaikan dari Allah. Itu minimal. Seperti itu ya, Pak Masudi ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau admin Intra itu nggak ada kelebihan yang didapat dalam rupiah, tapi insya Allah banyak sekali keberkahan yang didapat dari Allah. Itu nggak Pak Masudi ya? Masya Allah. Nah, sahabat, kenapa kok tadi Pak Masudi bilang kasus ini terasa masuk angin? Ya, jadi kenapa? Karena memang dari perjalanan itu kasus ini biasanya harus bisa ditangani dalam waktu 3 atau 4 bulan. Nah, sampai sekarang itu untuk menyatakan tersangka itu aja belum. Itu masih dalam kategori saksi tersangka. Nah, oleh sebab itu hari ini kami datang bersama dengan tim lawyer kita, dan begitu kita juga mau buat beberapa gebrakan, diantaranya pelaporan dari penyelidik itu mempertanyakan kenapa kok kasus ini begitu lambat. Dan intinya sebenarnya kita bukan mau mencari siapa yang memukul, siapa yang bersalah, tapi kita mau mengetahui siapa otak dari pemukulan ini, siapa yang menyebabkan pemukulan ini, siapa yang mengeluarkan perintah, bagaimana SOP penagihan. Itu sih garis besarnya. Yang di samping itu juga mungkin sahabat bisa merasakan kan nanti gambarnya di share ya sama Black ya, bagaimana muka Pak Masudi itu bonyok-bonyok yang Masya Allah deh, pokoknya bakalan terasa sakit, tangannya juga sampai membeku darahnya, kemudian juga berjalannya juga sampai setahun itu masih dikategorikan tidak bisa lancar karena kan dia dilakukan pengeroyokan ya Pak Masudi ya. Betul. Itu kasusnya gimana sih Pak Masudi, kok sampai dikeroyok gitu itu membuat emosi mereka marah itu gimana? Ya, jadi ini mungkin salah satu aja ya, salah satu dari
sekian banyak mungkin kasus yang tidak terungkap di media. Jadi arogansi dari kolektor satu bank itu sering sekali kita dengar ya, dan nggak menyangka aja ternyata kita juga mengalami sendiri. Kita mengalami sendiri, jadi lebih ke apa ya, debt kolektor itu etika yang sudah ditetapkan oleh BI. Jadi terlepas dari dia emosi karena apa, sebenarnya lebih ke apa ya, gertakan lah gitu, lebih ke gertakan supaya orang takut dan bayar. Hanya saja kan kita ini negara hukum, nggak bisa dong kita main seperti di hutan gitu ya, yang dengan digertak kemudian orang takut. Dan ini kan bukan hanya gertakan gitu, tapi lebih pengeroyokan. Nah, harapan mereka dengan ditakut-takutin seperti itu, si klien atau nasabah itu bakal langsung bayar. Ya nggak bisa dong, orang kan punya masalah yang ya nggak bisa langsung lah gitu. Jadi kan ada jalur negosiasi harusnya yang bisa dilakukan. Mereka tidak mau itu. Lebih ke arah itu sih. Jadi lebih ke menunjukkan kalau dia tuh akan jangan macam-macam loh sama kami. Ya, kita juga lihat dong, dia juga manusia gitu. Jadi untuk teman-teman Intra juga, mungkin sahabat Intra, kalau misalnya berhadapan dengan debt collector, gak usah takut ya. Seandainya pun ada kejadian seperti saya misalnya, gak usah takut, tetap saja diproses secara hukum. Nah, ini juga kita sudah memproses, tapi juga meskipun belum lancar ya, artinya terkesan masuk angin, tapi kita tetap berupaya maksimal supaya ada keadilan lah buat para pelaku seperti itu. Nah, maksudnya nggak ada perlawanan tuh waktu pembayaran itu? Ya, jadi perlawanan sebenarnya ada pengen ngelawan gitu, tapi saya lihat juga karena jumlahnya banyak ya, jadi mereka kan ada 6 orang dengan satu wanita, kemudian kita coba untuk apa ya, bernegosiasi, ngomong baik-baik, tapi kan tetap saja kalau jangankan 6 ya, kita dengan 2 saja kan posisi kita juga udah kesulitan. Akhirnya terjadilah kejadian itu. Tapi kalau misalnya itu kan berarti sudah tidak ada keadilan di sini ya. Sebenarnya sih waktu itu sih intinya sih penyelidik di sini itu menyatakan bahwa nggak mungkin kejadian ini kalau kamu nggak bayar. Selalu bilang sama klien kami itu gitu. Kenapa kamu kok nggak bayar? Kalau kamu bayar ini nggak mungkin terjadi, dia bilang kayak gitu. Ya kan, padahal yang kita tuntut itu bukan seperti itu. Kita mau bayar, tapi hanya kita mau membayar hutang pokoknya saja. Kita mau membayar itu tanpa bunga, tanpa denda, tanpa penalti, tanpa ongkos lainnya. Karena itu kenapa? Itu adalah hak kita, hak yang diatur oleh undang-undang, hak yang diatur oleh POJK, hak yang diatur oleh Bank Indonesia. Gitu sahabat ya. Nah, insya Allah sih besok kita nih mau yang kita lakukan adalah ke poin tersebut, ke poin dimana penyelidik itu harus benar-benar fair, tidak memihak. Namanya dia menyelidik kan harusnya dia fair dong. Fair. Yang dicari itu siapa adalah dari pemukulan itu. Apakah dari pihak ketiga itu atau debt collector itu mempunyai surat tugas yang sah dari bank tersebut? Itu juga kan harusnya menyelidiki sampai dengan segitu kan, bukan berkomentar. Ini loh, ini kamu tuh sudah membela orang yang salah, bukan seperti itu dong. Harusnya kan penyelidik yang bijaksana nggak seperti itu, gitu ya sahabat ya. Nah, insya Allah besok kita sambung lagi, kita saksikan hasil penyelidikan itu seperti apa. Nah, nanti kita bicara dengan namanya Pak Abdul. Kita bicara dengan Pak Abdul, kita tanya-tanya bagaimana kans dari kasus ini untuk kemenangan kita.
Minta doanya ya sahabat. Semua sahabat Indra. Doain supaya semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doain semoga apa yang sudah dilakukan Pak Masudi, sudah mengkorbankan dirinya, mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.